Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Berarti dukung Pak Ganjar, dukung Pak Prabowo, dukung Pak Anies. Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Ya memang pada waktu kemarin, Puan Maharani bahkan menitipkan pesan kepada wartawan untuk menanyakan perihal dukungannya kepada Capres pada Pilpres 2024. Dukungan Presiden Joko Widodo mengarah ke Ganjar, Prabowo, atau ke Anies Baswedan. Nah di sini akhirnya terjawab sudah ya, yaitu Presiden saat ini juga sudah menjawab, yaitu pada saat Hari Santri di sini, yaitu jawabannya kemungkinan Anda terkejut. Seperti ini jawaban dari Presiden Jokowi. Pak Prabowo, nah kalau Mbak Puan kan tadi sempat mau nanya ke Pak Jokowi, apakah Pak Jokowi masih dukung Pak Ganjar dan PDIP? Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Berarti dukung Pak Ganjar, dukung Pak Prabowo, dukung Pak Anies. Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Kira-kira Tanyakan ke partai politik itu wilayahnya partai politik atau koalisi partai politik atau gabungan partai politik, bukan urusan presiden. Nah dari sini kan Presiden Joko Widodo ternyata mendukung semuanya, entah itu kepada Pak Prabowo, entah itu kepada Ganjar dan Anies Baswedan. Nah, bahkan yang paling unik lagi, di sini Puan konfirmasi Gibran cawapres bertemu tadi malam ikut Pilpres 2024. Wow, seharusnya kalau misalkan di sini yaitu Gibran akan ikut konsultasi Pilpres pada Pilpres 2024, seharusnya ada tindakan ya dari PDIP, entah memecat Gibran sebagai kader atau Gibran mengundurkan diri. Nah dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira beritanya seperti apa di sini ya. Nanti jangan-jangan hanya judul saja yang menghebohkan. Di sini Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengungkapkan Wali Kota Solo Gibran sudah menyampaikan rencananya maju di Pilpres 2024. Ia mengatakan hal itu disampaikan Gibran pada Jumat 20 Oktober malam. Namun Putri Ketua Umum PDIP Megawati itu tak menyebut di mana ia dan Gibran bertemu. Semalam sudah ketemu sama Gibran, yang mana Mas Gibran menyampaikan bahwa ada kemungkinan akan ikut dalam kompetisi dan konsultasi Pilpres 2024. Kata Puan ditemui usai konsolidasi relawan Ganjar Mahfud di Grand City Surabaya pada 21 Oktober. Puan tak menjelaskan lebih lanjut dengan siapa Gibran akan maju di Pilpres 2024. Ia juga tidak menyinggung soal partai yang akan mengusung putra Presiden Joko Widodo. Apakah, bagaimana, dan bagaimana kita menunggu selanjutnya, ucapnya. Puan mengaku hanya mengetahui bahwa hari ini Gibran sudah mengantongi dukungan dan rekomendasi dari Partai Golkar untuk menjadi calon wakil Presiden Prabowo Subianto. Ia pun menyebut belum ada keputusan apapun dari PDIP soal langkah Gibran maju di Pilpres. Wow, jadi di sini kalau dilihat dari berita ini beneran ya. Kalau Gibran yaitu akan ikut konsultasi pada Pilpres 2024, berarti kan akan berpasangan dengan Pak Prabowo Subianto. Apalagi dari berita-berita yang beredar, Gibran sudah bertemu dengan Airlangga Hartarto dan bahkan juga Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN. Jadi di sini kayaknya memang beneran ya, 90% kayaknya Gibran akan menjadi cawapres dari Pak Prabowo Subianto. Nah, bahkan di sini juga ditanggapi oleh John Sitorus. Di sini Iriana angkat jempol soal Gibran bacawa pres Prabowo di Pilpres 2024. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Miduk 17. Sumpah, ini bukan Ibu Iriana Jokowi yang saya kenal. Semoga tidak mengulangi persepsi kurang menyenangkan publik terhadap Ibu Ani menjelang Pak SBY lengser dulu. Semoga tetap jadi Ibu Iriana yang selama ini dikenal kebanyakan rakyat Indonesia. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira seperti apa ya? Yaitu ketika Puan konfirmasi Gibran cawapres bertemu tadi malam ikut Pilpres 2024. Di sini dari Apa Media, jika terjadi dan Mas Wali tetap kader, apakah PDIP solid? Kalau Gibran masih PDIP, harusnya PDIP bangga. Siapapun menang, PDIP menang. Jadi, Mas Gibran tetap merah nih Mbak, nggak dipecat. Di sini dari Bagus Firmansyah, jangan-jangan Gibran memang disuruh jadi cawapres biar Pak Prabowo kalah. Pak Orik sia-sia bikin SKCK. PDIP makin dua kaki, Gibran dipersiapkan untuk Pilpres 2029. Emang beda ya, waktu Nasdem ngumumin wakilnya Demokrat kepanasan sampai robek-robek baliho. Ini PDIP kadernya diambil masih tenang aja, agak curiga.
Mantap, semoga silaturahmi Mas Gibran dan Mbak Puan jalan terus mesti beda pilihan. Ya seperti itulah, memang pada Pilpres 2024 sangat-sangat susah sekali ya untuk ditebak, dan setiap momen, setiap bulan pasti ada kejutan-kejutan yang terbaru lagi. Dan bahkan dari sini, yaitu menurut saya kejutan yang sangat luar biasa, tiba-tiba Gibran maju sebagai cawapres. Padahal menurut saya itu Gibran digadang-gadang sebagai capres ya, bukan cawapres. Nah dari sini saya penasaran juga, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya? Yaitu Presiden Joko Widodo ternyata dukung semua capres yang mencalonkan pada Pilpres 2024. Di sini jawaban yang sangat cerdas. Wahaha, cawe-cawe palu gada. Siapapun yang menang tolong perlindungannya. Statement sabu jagat. Semua didukung tetapi tetap pilihan itu hanya satu, Om Jokowi. Dahulu kala kayaknya Pak Anies gak pernah disebut-sebut. Dulu diprotes karena di bawah ketiak partai, padahal udah dijatuhkan martabatnya. Sekarang beliau berani ngelawan. Kalian protes juga. Dan akhirnya Pak D mulai melihat dan mempertimbangkan, amin. Cari aman doi. Panik karena lihat gimana antusiasme rakyat pro perubahan, dan amin. Hehehe. Nah, bahkan sampai saat ini juga Pak Prabowo masih trending topik di Twitter ya. Yaitu di sini bahkan Gibran diusulkan jadi cawapres Prabowo, Bobi Nasution tetap dukung Ganjar Mahfud. Wah, ini yang sangat keren sekali ya. Di sini Prabowo menunda deklarasi karena melihat reaksi negatif masyarakat atas wacana duet Prabowo, Gibran ataupun perusahaan MK. Nah, di sini memang sangat lucu sekali. Memang pada waktu lalu di pemberitaan, yaitu Pak Prabowo Subianto akan mendeklarasikan pada hari Sabtu kemarin, yaitu ketika Gibran akan terbang ke Jakarta. Tetapi pada Sabtu kemarin yaitu tidak ada deklarasi hingga hari Minggu, dan kemungkinan yaitu deklarasi Pak Prabowo Subianto kemungkinan pada tanggal 25, yaitu ketika menjelang penutupan pendaftaran di KPU, kemungkinan seperti itu. Nah, di sini bahkan juga ketika Andika Perkasa pada waktu lalu di podcast bahkan juga tidak takut misal kalau Presiden Joko Widodo tidak mendukung Ganjar Pranowo pada konsultasi Pilpres 2024. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Husnul Khotimah. Di sini saat ditanya soal komentar Ahok yang tegas pilih Ganjar Mahfud, dia jawab, "Gak harus sepakat dan setuju dengan pendapat Ahok." Tapi giliran ditanya apa alasan pilih Prabowo, dia jawab ikut Jokowi seperti PSI. Begini amat jadi laki-laki Mas Kurawa. Ya seperti itulah. Tetapi yang paling keren juga yaitu pada survei, yaitu Ganjar Mahfud bahkan juga kalahkan Prabowo Gibran. Di sini sangat keren sekali. Di sini tahun 2014 dan 2019 saya mendukung Jokowi. Ketika mendukung tujuan saya hanya dua, Jokowi jadi presiden, Prabowo nggak jadi presiden. Tujuan pertama tercapai dalam 2 kali pemilu. Tujuan kedua akan saya berjuangkan setiap kali Prabowo ikut Pilpres. Nggak ada yang berubah. Ya seperti itulah. Jadi apapun itu pada Pilpres 2024 mendatang semoga saja berjalan dengan lancar, berjalan dengan aman, dan yang paling penting adalah berjalan dengan jujur dan juga adil. Negara itu adalah rumahnya Prabowo. Jadi diceritakan lah, Prabowo menceritakan, saya habis ditelepon Pratikno nih untuk segera deklarasi Prabowo Gibran. Itu setelah putusan MK dibacakan? Belum 90. Sebelum 90. Jam berapa? Jam 5 sore di hari Jam 5 itu. sore. Tapi Prabowo bilang, tunggu dulu putusannya seperti apa dan respon publik seperti apa. Okay. Maka